Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Dan siang hari ini kita akan membahas tentang pilah olah sampah. Nah, seperti apa sih pilah olah sampah ini? Kebetulan di studio saya sudah hadir dua orang narasumber saya. Ada Bapak Ruda Ermansyah, beliau adalah Ketua Yayasan Meranus atau Merawat Nusantara. Apa kabar Pak Ruda? Kabar baik, Mbak Nana. Udah pernah ke TVRI Pak sebelumnya? Waduh, itu 20 tahun yang lalu. Udah lama. Selamat datang kembali di TVRI, Pak. Sehat selalu. Dan ada narasumber saya satu lagi, ada Mbak Ivon Setiawati, betul ya, pembuat katalisator untuk olah sampah atau Promik. Mbak Ivon, apa kabar Mbak? Baik. Udah pernah ke TVRI sebelumnya Mbak? Belum pernah. Pertama kali. Baru pertama kali. Selamat datang Mbak ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan tentang pilah olah sampah ini. Dan pemirsa, kami juga tidak hanya ngobrol bertiga aja, kami mengajak Anda pemirsa TVRI Sumatera Selatan, silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Nah, saya mau kenalan sama Pak Ruda dulu karena sudah lama sekali ke TVRI 20 tahun lalu. Dulu ngapain ngeband Pak? Bukan, 20 tahun dulu acara apa ya, kayak pantun-pantun gitu waktu masih SMA. Bukan 20 tahun. Gayung bersambut gitu. Gayung bersambut, ya? Betul sekali. Nah, sekarang kita ada di Suara Sriwijaya. Pak Ruda ini profesinya sebagai apa ini Pak? Kita kenalan dulu Pak. Oke, baik para pemirsa studio dan di rumah ya. Jadi perkenalkan saya Ruda Ermansyah. Biasanya orang-orang manggil saya itu Ayah Ruda, Bu. Jadi Ayah Ruda Mbak ya. Jadi saya kebetulan sebagai Ketua Yayasan Meranus, Merawat Nusantara, juga sebagai pembina UMKM. Anggota saya alhamdulillah ada sekitar 500 orang UMKM di Palembang. Kemudian saya juga kebetulan dipercaya teman-teman yang hobi pariwisata, yang hobi seneng-seneng jalan-jalan, itu sebagai Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Sumatera Selatan. Itu kira-kira. Jadi kegiatannya itu banyak sekali UMKM, kemudian juga pariwisata. Ini juga Merawat Nusantara. Merawat Nusantara ini ngapain ini Pak? Oke, jadi Merawat Nusantara itu konsepnya adalah kita bagaimana membawa go green lah. Kita ini kan sekarang, apalagi kami di pariwisata ya, sebenarnya kami itu sangat sedih ngelihat tempat-tempat pariwisata atau itu yang masih masyarakatnya itu kurang kurang peduli gitu kan. Kemudian juga kita lihat di masyarakat, di umumnya di rumah-rumah misalnya masih sampah ini dibuang. Kadang-kadang mungkin Mbak Nada lihat di jalan-jalan itu banyak sampah, masih aduh bertumpuk, itu kan sayang. Padahal sampah itu bisa jadi duit. Nah, dari rumah tangga udah bisa jadi duit. Gimana caranya? Ya memang ada pengolahannya. Nah, kebetulan saya ketemulah dengan yang namanya Mbak Ivon ini ya. Salah satu penemu yang membuat katalisator sampah itu jadi pupuk. Jadi saya penasaran ini kan. Tahun kemarin saya ketemu beliau, masa sih sampah jadi pupuk? Gimana caranya? Bisa, bahkan 1 menit bisa jadi pupuk. Penasaran, saya ajak terus, jalan terus, dan begitu saya lihat, bukan main memang. Makanya, ayo kita kembangin pariwisata dengan bebas sampah. Saya ajaklah beliau, kemudian beliau mau. Jadi ketemu sama Mbak Ivon ini tahun lalu. Ini saya juga mau kenalan Mbak Ivon ini sebenarnya backgroundnya apa ini? Background saya sebenarnya sebelum di lingkungan total saya di pendidikan. Dari tahun 2002 saya di pendidikan, jadi guru ngajar. Lalu mungkin 4-5 tahun terakhir ini ya saya baru merasa bahwa pendidikan itu tidak hanya di ruang kelas saja, tidak hanya di gedung, tapi gimana pendidikan itu bisa memasyarakat. Dan mulailah saya ke lingkungan, terjun langsung masyarakat, terutama untuk pilah olah sampah ini. Jadi awalnya adalah pendidik gitu ya? Iya, apa yang membuat menginspirasi selain kata Mbak Ivon tadi sih bahwa memang belajar tuh nggak hanya di kelas ya? Kenapa lebih fokusnya ke lingkungan nih menarik nih? Karena saya pikir selama ini ya sampai tahun 2000 ya, 2020 kita belajar begitu lama, tapi di tahun 2020 bukan mobil terbang yang kita ciptakan, kita hanya baru bisa cuci tangan dengan benar, gitu ya. Jadi saya berpikir, wah banyak sekali pendidikan itu harus benar-benar realistis ke masyarakat. Banyak sekali masalah di masyarakat yang belum ditangani, ya, terutama masalah sampah ini. Salah satunya itu ya, yang kehidupan kita sehari-hari. Benar, dan itu akan menjadi masalah yang seperti bola salju, semakin lama dia akan semakin besar. Betul. Seperti itu. Sehingga inilah yang menarik minat Mbak Ivon ini
kekhawatiran-khawatiran ini ya membuat sampah kayaknya numpuk-numpuk aja, tapi ternyata sebenarnya bisa diolah. Benar. Selama ini kita memang sudah mengolah sampah, bukan berarti kita diam saja. Pemerintah dari swasta semua banyak yang mengolah sampah. Tetapi dari pengalaman saya berkesempatan keliling ke beberapa tempat di Indonesia, sampah itu butuh tempat yang besar untuk ditumpuk supaya bisa jadi kompos atau pupuk. Lalu juga mengeluarkan bau sehingga lokasinya harus jauh-jauh dari pemukiman penduduk. Iya betul. Terus menimbulkan bau, menimbulkan lalat, mengundang serangga. Nah jadi gimana sih cara ngolah sampah itu dalam 1 detik aja sudah bisa dipakai untuk kompos atau media tanam gitu. Akhirnya nanti kita akan cerita nih bagaimana ide-idenya apa, selain memang bagaimana cara proses-prosesnya. Tapi saya ke Pak Ruda dulu nih. Pak Ruda, sebelumnya memang fokus terhadap lingkungan ini juga Pak Ruda, melihat backgroundnya Pak Ruda yang banyak sekali mengelola organisasi-organisasi ini. Ya, kalau cinta namanya lingkungan, saya rasa semua masyarakat atau yang lebih, karena kita kan punya anak cucu nanti nih, Mbak ya. Jadi masa kita ninggalkan anak cucu kita ini suatu dunia yang bukan sehat buat mereka. Nah, keprihatinan inilah kami kebetulan awalnya kan kami ini bergerak di pariwisata. Pariwisata ini kan memang sangat concern yang namanya sampah ini, dan melihat kok bagaimana, tapi karena saya tidak tahu caranya gimana, paling kan sampah cuma dikumpulkan, kemudian dikumpulkan langsung dikirim ke TPA, selesailah masalah itu. Nah, wah ini kan tidak benar ini. Udahlah, kami coba tahun kemarin bergeraklah dengan namanya Yayasan Meranus ya. Nah, di Meranus ini kami coba bagaimana sih kita membuat go green, gitu kan? Nah, go green ya, karena kami bukan berpengalaman atau tidak expertnya ya, kami coba di kami sendiri. Oh, katanya kita buat bank sampah, oke, kita coba buat bank udah sampah. Pernah buat bank sampah juga? Kita belum, ajak kawan-kawan, tapi ajak kawan-kawan buat bank sampah. Ternyata di bank sampah itu banyak masih yang diolah itu plastik. Oke. Wah ini cuma plastik aja lah. Terus yang ininya kemana? Akhirnya kan numpuk juga kan. Ini kan jadi pemikiran-pemikiran. Tapi di perjalanan makanya itu tadi saya bilang ketemu dengan Mbak Ivon. Begitu ketemu Mbak Ivon, plastiknya biarkan Pak Ruda. Biarkan ayah plastiknya kasih kesempatan kepada pemulung, orang yang memang butuh. Yang konsen di bidang plastik untuk mengolah ya. Biarkan dia olah lagi, biarkan itu jadi nilai ekonomis. Kita olah dari yang sisanya saja, yang organiknya. Saya bilang gimana? Lah ini, jadi kasih contoh. Dia saat itu dia ngasih contohnya simpel, makanan sisa kita aja. Makanan sisa kita tumpukin, masukin dalam ember, diaduk-aduk, campurlah dengan katalisator dari dia. Kita aduk, sudah kita campur, terus langsung kita tanam. Logikanya sepengetahuan saya, kalau kita tanam itu langsung layu. Iya, biasanya. Iya, langsung layu, ya nggak bakal hidup lagi, panas kan? Ini nggak mungkin. Ayo coba, begitu coba nggak layu-layu. Wah bagus ini, kita coba lagi. Ternyata bagus, tidak layu. Dan yang pasti saya nyoba akhirnya. Saya minta dari mereka, saya coba sampah sendiri di rumah. Ternyata tidak berbau. Udah 3 hari, 5 hari itu tidak bau sampahnya. Tidak bau. Wah ini harus saya mulai konsentrasikan. Makanya saya bilang, Bu, saya minjem teknologinya karena saya di Yayasan Meranus, kebetulan saya juga di pariwisata. Saya mau kembangin ini, dan kebetulan beliau bersedia. Nah ini kebetulan juga Mbak Ivon dan juga Pak Ruda nih bawa rekan-rekan ini, bapak-bapak ini dari mana nih? Boleh dikenalin? Pak dari mana? Boleh kita ini, apa kabar Pak? Boleh pakai mic-nya? Langsung. Udah langsung ngomong aja. Ya, nama saya Wiwinto, dari sekretaris dari Pak Ruda. Oh gitu, sama Bapak juga dari Meranus juga gitu, atau dari? Oh, bukan, saya dari Kausa Lestari. Oh, oke. Selamat datang di studio TVRI ya Bapak-bapak. Oke, nah ini juga rekan-rekan semua yang ikut mengelola gitu ya, mengelola. Nah, saya ke Mbak Ivon lagi nih, mengelola sampah. Inspirasi awalnya, idenya tuh dari pribadi nggak? Maksudnya dari sampah seperti yang kata Pak Ruda tadi, Mbak. Kayaknya sampah di rumah kebanyakan nih, enaknya diapain gitu nggak sih, atau gimana nih? Iya, inspirasi awal tentu dari masalah keseharian ya, karena kita setiap hari masak terus buang sampah, dan rasanya itu salah gitu kayaknya. Padahal kita tahu sampah ini bisa kita olah. Jadi dari beberapa tahun yang lalu saya sudah coba berbagai macam teknik, dan itu tetap membutuhkan waktu lama, butuh wadah-wadah, butuh ditunggu, dan juga bisa menimbulkan bau. Jadi dari inspirasi ini saya terus berinovasi. Kebetulan juga ketemu orang yang ngajarin
Jadi orang itu ngajarin saya, oh gini cara ngolahnya. Jadi sekarang sudah bisa ngolah dalam waktu seketika. Seperti itu. Dalam waktu cepat. Jadi gini, jadi Mbak Ivon, ini logikanya misalnya kita sisa-sisa bekas makanan yang semalam misalnya sudah tidak layak makan lagi gitu. Dan itu bisa diolah semua gitu. Iya, semua bisa diolah. Yang berminyak pun yang selama ini dihindari dalam pengkomposan, tulang yang berminyak yang biasa dihindari itu semua bisa kita olah. Dan sudah teruji. Kami sendiri ya, kebetulan saya di Palembang ini mendirikan Kausa Lestari. Ini ada perwakilannya juga. Dan kita ada namanya Budi Pusat Budaya Baru di Banyu Asin. Jadi di sana itu kita memang menanam dari limbah dan sampah, gitu. Jadi kita mau bikin tempat percontohan yang ada di Palembang, di Banyu Asin di Sumatera Selatan, gitu. Nah, jadi memang inspirasinya ingin ajak, ayo dong selama ini kita pilah olah itu ujung-ujungnya disatuin lagi di TPA kan, ujung-ujungnya dibuang lagi bareng gitu. Susah-susah kita pilah di rumah. Tapi sekarang enggak, sekarang kita udah ada solusinya, pilah olah di rumah, sampahnya sendiri bisa kita buat nanam lagi jadi sayur. Bisa jadi kangkung lagi, bisa jadi bayam lagi, jadi selada lagi gitu. Jadi ini juga dari rumah, apalagi sekarang musim pandemi kan, kadang kita takut ke pasar juga kan. Iya, benar. Kita bisa tanam sendiri dari sampah kita. Jadi membentuk satu lingkaran yang sustainable. Seperti itu. Oke, baik. Pak Ruda, ini berarti kalau misalnya tips bagi yang awam-awam, maksudnya kita kalau misalnya awam-awam yang belum memahami itu, karena selalu berpikir ya udah sampah itu bau, ya dibuang gitu kan. Betul. Tapi ternyata nih baru dapat ilmu lagi, sampah itu ternyata bisa dimanfaatkan semua sampah. Berarti memang dari awal tuh memang harus dipilah gitu ya Pak Ruda, ini gimana nih? Ya, jadi gini, makanya ketertarikan saya untuk ikut lagi ngajak beliau ini ke sini. Saya buktiin sendiri dulu. Ya kan tentunya kan kita nggak mungkin langsung percaya nih, wah ini cairan ajaib nih katanya itu. Ya pertama kan saya harus cek dulu, cairan ini nih mengandung apa, apakah ada kimianya, ataukah ada jinnya atau apa kan gitu kan. Kok itu bisa 1 menit katanya bisa langsung dipakai gitu kan. Ya saya buktiin dulu, kita buktiin coba, ternyata oke, bisa. Mulai saya gali informasi kepada mereka, apa nih isinya? Nah, ternyata isinya yang ramah lingkungan. Tidak ada kimianya sedikit pun. Wah, ini tambah buat saya surprise. Saya gali terus. Akhirnya begitu sudah saya yakin bahwa ini bagus, saya izin sama beliau. Saya mau mengembangkan ini. Makanya sejak 2021 kemarin, awal tahun, saya sudah mulai gerilya bahkan ke camat, lurah, dan segala macam. Saya coba ke rumah-rumah ini, bahwa kamu itu bisa dapat duit loh dari sini. Kok bisa? Ya tadi, sampah plastiknya pisahin, sampah organiknya sisihin, terus buat jadi pupuk. Apa? Ya awalnya memang di awal banyak tantangan. Penampakannya kan, ya namanya sampah. Betul, iya. Jadi ngelihat sampah aja orang, wah ini kan sampah ini belum apa-apa, udah bayangin nanti lalatnya banyak dan segala macam. Ngakalinya ya kita tutuplah sedikitnya dengan tanah pasir sedikit dan nggak kelihatan gitu loh. Atau dengan kalau memang ada sedutan kayu gitu, ada gergaji, tutupin aja. Toh nanti kan dia akan mengering dan akan nyusut juga. Sekian bulan dia juga akan habis kalau saya lihat. Dan yang saya lihat karena ini tidak ada kimia satupun, itu saya rasa bagus kan buat kita. Betul. Kita mengurangi dampak lingkungan dari kimianya, kita juga mengurangi pemanasan. Karena yang saya pelajari, sampah ini kan kalau dia menjadi kompos itu kan panas, mengeluarkan gas metan. Nah gas metan ini kalau nggak salah kan memang kurang bagus juga buat bumi kita ini. Nah makanya inilah saya tertarik di sini. Saya terus ajak beliau untuk mengembangkan sampah dan kebetulan beliau mensupport. Oke Pak, kami siapkan teknologinya. Bapak yang marketingnya dari Meranusnya. Oke siap, saya bilang. Kita jalankanlah ini. Oke, dan ini juga memang mengajak masyarakat untuk mencintai bumi kita ini ya Pak ya, mengurangi, meminimalisir sampah-sampah yang ada dan bisa mengolah itu semua. Mulai dari rumah tangga. Nah, jadi itu. Kita kan kalau kita langsung ke TPA-nya saja itu kan sangat besar sekali, sangat banyak kan. Tapi kalau dari rumah tangga sudah kita pilah dan pilih, otomatis di TPA-nya akan berkurang. Betul. Otomatis berkurang. Dan itu artinya kita akan membantu pemerintah juga. Bisa Mbak Nada bayangkan, kalau umpamanya setiap rumah tangga di kelurahan ya, di Sumatera Selatan ini bisa melakukan itu, wah bukan main. Tempat TPA mungkin sepi. Nggak ada lagi barang-barang yang ditumpuk di sana.
Karena udah tahu nih ini bisa dimanfaatkan gitu ya Mbak Ivon ya. Nah, Mbak Ivon, sampahnya ini gimana? Apakah begitu ada sampah bisa langsung diolah atau ditumpuk dulu? Nanti kita jawab. Nah, pemirsa, kita harus break dulu. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 07113114454. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya siang hari ini. Pilah olah sampah masih menjadi tema kita di siang hari ini bersama dengan Pak Ruda dan juga Mbak Ivon. Dan sudah hadir lagi juga teman-teman dari UMKM juga sudah hadir, ada Bapak, Ibu, selamat datang di TVRI, mudah-mudahan sehat dan sudah ramai sekali. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda, silakan bergabung di 07113114454. Saya ke Mbak Ivon lagi ya tadi ya. Tadi gimana nih Mbak, triknya apa langkah awalnya terlebih dahulu ya? Apakah memang harus menempuh sampah dulu berhari-hari atau bisa langsung aja, baiknya gimana? Karena kan sampah kan mungkin dari yang semalam nggak begitu banyak gitu. Iya, jadi ini sangat praktis, langsung bisa diolah. Jadi sampah yang sedikit maupun banyak, nggak usah tunggu banyak, langsung kita olah. Hanya perlu kita aduk rata sama katalisatornya, sudah kita diemin aja. Mau langsung ditaruh di atas tanaman untuk pupuk bisa, kalau mau dikumpulin sampai agak banyak jadi media tanam juga bisa, pengganti tanah. Jadi nggak perlu beli tanah lagi. Seperti itu. Nah tadi Pak Ruda juga bilang karena aman, ini pun bahkan bisa diminum gitu. Apanya yang bisa diminum di sampahnya? Jadi katalisatornya itu bahkan food grade lah istilahnya, itu tidak berbahaya sama sekali. Oh oke. Selain bisa menyuburkan tapi juga bisa jadi apa ya, diminum oleh manusia gitu ya. Benar sekali. Untuk daya tahan tubuh, untuk vitamin gitu ya. Iya benar-benar. Jadi seperti pangan fungsional lah. Berarti memang bebas dari bahan kimia dan memang sehat gitu ya Mbak Ivon ya. Iya benar. Oke. Jadi kalau misalnya ini tips dan trik untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan nih yang kepingin melakukan ini, langkah awalnya berarti mulai baiknya nih mulai dari awal-awal dulu nih Mbak, atau memang dari sisa-sisa itu kemudian dicampurkan dengan katalisator kalau lalu dijadiin pupuk dulu, atau memang dijadikan media tanam, itu bisa dua-duanya gitu ya? Bisa dua-duanya. Langkah awal adalah pertama tentu kita harus punya kesadaran. Seperti tadi Ayah bilang kan nanti bumi ini akan dilanjutkan anak cucu kita. Kalau pemahaman saya, bumi ini tidak kita warisin, tidak diwariskan leluhur buat kita, tetapi kita pinjam dari anak cucu kita. Jadi harus mulai dari kesadaran bahwa ketika kita meminjam barang, dikembalikannya harus dalam bentuk yang baik. Jadi kesadaran inilah yang membuat kita mulai memilah olah sampah. Jadi yang plastik kita bersihkan, kita pilah, yang organik kita jadikan pupuk. Kebetulan saya di Palembang juga sudah ada rumah daur ulang, ada di Abdul Rojak. Oh jadi yang plastik itu ya Mbak ya? Plastik bisa nanti dikumpulkan ke sana. Nah plastik itu sendiri memang sudah ada pengolahnya, sudah banyak daur ulang yang dilakukan terhadap plastik. Dan menurut data, sampah kita itu 60-80% itu organik sebenarnya. Bayangkan kalau di setiap rumah kita mulai pilah olah sampah, TPA itu berkurang 60-80%. Itu sudah sangat amat banyak. Apalagi plastiknya masih kita sisihkan lagi untuk kita daur ulang. Nah jadi mulainya gimana ya? Mulai dari kesadaran kita, mulai dari keinginan kita untuk menjaga bumi ini bersama. Dari rumah sendiri, dari kita masak, makanan sisa potongan sayur, kulit buah, sisa makanan kemarin, sisa nasi, itu kita kumpulkan, kita aduk aja sama katalisator ini, mau langsung dijadiin pupukan tanaman yang ada di rumah, atau misalnya mau kita kumpulin agak banyak jadi media tanam juga bisa. Jadi pengganti tanah, nggak usah beli tanah lagi. Jadi itu kita bisa langsung tanam dari sampah kita tadi yang bersama dengan katalisator, terus langsung bisa dijadiin tempat tanaman itu, nggak perlu tanah-tanah dan lain-lainnya juga? Tak perlu. Gitu. Jadi ini agak mendobrak definisi dari kompos itu sendiri. Definisi selama ini dari kompos adalah bentuknya hancur, seperti tanah dan sebagainya. Harus nunggu dulu gitu Harus nunggu dulu. Nah, kita skip proses panasnya, skip proses penyumbangan gas metana ke ozon, kita skip proses itu. Jadi bentuknya pun masih kulit rambutan, kulit jeruk, kulit pisang, itu sudah bisa ditanami. Sudah bisa jadi pupuk dan tumbuh. Ini kebetulan nanti kita boleh lihat, saya ada bawa contohnya, itu masih kayak rambutan gitu ya, kayak kulit aslinya masih kelihatan. Jadi kita tanam apa nggak jadi rambutan kan, tapi kalau apa yang kita tanam ini tergantung. Kalau memang kita ada masukkan biji di sampah kita, nanti itu akan jadi benih. Dan sekarang kan lagi ngetren microgreen juga ya. Jadi kalau sudah nunggu benih ya udah dipanen aja dijadiin salad gitu. Sekalian ya. Iya, sekalian makan sehat organik lagi.
Jadi seperti itu. Oke, baik, benar. Nih saya mau buka pertanyaan nih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, disilakan kalau misalnya ingin bertanya kepada dua orang narasumber ini boleh. Oke, disilakan Pak. Bu, saya mau tanya, kalau sampah-sampah tadi bisa langsung diolah, kan di rumah itu juga ada hewan peliharaan. Apakah misalnya kotoran hewan itu, apakah kucing dan yang lain itu bisa juga sekalian diolah biar nggak dibuang ke tong sampah gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Gimana nih Mbak Ivon? Ya, jawabannya bisa. Jadi walaupun kotoran kucing yang dianggap banyak sekali mengandung bakteri, tapi dengan katalisator ini nanti bisa diolah, bisa juga dicek lab kalau memang mau dibuktikan bahwa itu bisa digunakan dan dimanfaatkan. Seperti itu. Jadi benar-benar apa yang selama ini kita anggap nggak berguna, kita buang, itu benar-benar bisa kita olah jadi barang-barang bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pak Ruda, Bapak sendiri sebenarnya kan Bapak katakan tadi sebelum ikut mengembangkan ini gitu ya. Bapak juga udah mempraktekkan ini Pak, apa yang Bapak praktekkan di rumah awal-awalnya itu Pak? Ya itu sama. Jadi yang dibilang sama Bapak Ibu nanam Ivon, apa nih ceritanya nih? nanamnya ya kita tanam kayak model selada atau gitu. apa. Itu kan bisa cepat tumbuh itu kan. Yang pasti kan saya lihat ini kan sampah. Sampah itu kan dalam benak kita tuh tidak berpikir bahwa sampah ini kok bisa langsung ditanemin apa kayak tumbuh-tumbuhan, kembang gitu kan. Nah itu kan kok bisa gitu kan. Nggak mati, malah tumbuh, berkembang normal seperti biasa. Nah ini cuman memang penampakannya jelek. Oke, iya. Jadi kan karena misalnya nasi, bekas tulang ayam, bekas apa, itu semuanya ada gitu. Waduh, ini kan nggak enak gitu kan. Nah tadi maka saya tanya solusinya gimana. Kata Ibu Ivon ternyata tutupin aja di atasnya pakai serbuk gergaji atau tanah tipis gitu kan. Atau lumpur di got di Atau depan lumpur rumah kita got, kan ada lumpur kan. Nah itu lumpur di got depan rumah kita bisa kita untuk tipis-tipis sebagai estetika aja biar kalau Nggak orang bertamu kelihatan. nggak ngeri gitu. Sampahnya numpuk-numpuk itu ya. Kok Pak Ruda nanamnya di atas tulang. Tapi lalaran nggak Mbak itu? Enggak, saya coba enggak laleran, alhamdulillah. Memang ada ulet ya. Saya tanya sama Bu Ivon, ini tetap ada ulet ini kataku. Ini gimana nih Bu Ivon? Oh, itu nggak apa-apa Pak Ruda, itu ulet buah. Uletnya itu nanti jadi apa namanya? Jadi lalatnya itu apa katanya jadi lalat buah, itu tidak berbahaya. Lalatnya nggak ada cumutnya itu katanya, nggak akan itu. Dan sebentar lagi lalatnya juga mati. Gitu. Lalatnya itu sebenarnya membuktikan itu juga tidak ada bahan kimianya ya, kalau masih ada kayak ulet-ulet, masih ada hewan yang bisa datang. Masih. Saya kan bukain. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari saya buka. Saya karena penasaran kan, saya nggak mau terjun di sini. Saya juga nggak tahu gitu kan. Jadi saya buktiin itu. Nah, yang tadi Bu Ivon tadi ada bilang katanya bisa diminum. Saya buktiin, saya minum sendiri. Ternyata daya tahan tubuh saya agak lebih fit, apalagi di kondisi yang COVID ini ya. Mohon maaf. Jadi begitu saya minum, itu kondisi saya badan itu rasanya panas, daya tahan lebih kuat. Nah itu saya minum. Memang kita mestinya harusnya bawa contohnya Bu Ivon ya. Tapi ya apa karena itu ada sesuatu merek ya, jadi kita nggak bisa bawa. Jadi itu bisa kita minum. Saya minum dan itu saya minum sampai sekarang, saya minum masih rutin. Saya minum rutin. Jadi minuman hari-harian lah. Karena tidak ada efek sampingnya. Efeknya malah ke badan kita segar gitu loh. Itu yang saya lihat itu. Dan ini nggak Mbak Ivon, selain nggak lalat, kan dia bau nggak? Sampah kan biasanya bau ya, apalagi sudah berhari-hari nggak ada bau-baunya tuh jadi hilang gitu. Baunya mungkin lebih agak ke bau asam-asam, kecut-kecut seperti terfermentasi gitu. Jadi ada yang juga yang kalau di Batam ya, di Batam juga ada yang udah nyoba. Di perumahannya itu banyak daun-daun rontok, biasanya disapu lalu dibakar. Oh iya benar, itu sering sekali tuh di komplek-komplek. Iya benar. Nah jadi dia manfaatin ngumpulin daun itu, kasih katalisator kami, malah sekarang dia jualan kompos daun. Nah ada juga yang dia tadinya bikin kompos biasa dari jeroan ikan di pasar yang dia ambil dari kupasan tukang bisa ikan. juga ya ikan-ikan. Iya, nah itu kan biasanya dia kumpulin di rumahnya berbau. Jadi ketika dia tahu ada katalisatornya, dia tuang-tuangin, dia bilang, ih sama sekali nggak ada baunya rumahnya dan tidak berlalat. Seketika itu juga. Dan itu bisa dibuat tanaman juga? Iya, dan langsung bisa dibuat sebagai tanaman. Jadi sangat membantu olah pilah sampah kita gitu. Oke, Mbak Ivon, kita bisa lihat nih Mbak Ivon nih ngomong-ngomong bawa tanaman ya. Nah ini apa nih? Ini dari itu juga dari katalisator dan dari sampah-sampah apa nih ngomong-ngomong nih Mbak? Iya, ini ada ceritanya sedikit ya. Ini lagi viral nih tanamannya ya. Namanya apa? Janda bolong katanya. Janda bolong. Kalau nggak janda nggak bolong. Nah jadi di sini ya kebetulan saya tutupin sama
serbuk kayu. Iya, bawahnya apa nih ngomong-ngomong? Bawahnya ini, nah kulit nanas. Oh gitu. Jadi ini ada sampah-sampah dulu, ini sempat dia sudah mau layu. Jadi pernah saya tanam, lalu sudah beranak seperti ini, teman saya mau ambil. Jadi setelah dia ambil potong, dikembalikan tuh udah loyo. Jadi saya tambahin lagi sampah-sampah rumah tangga saya setiap hari, sekarang udah tumbuh lagi. Udah sehat lagi ya, Sudah segar sehat lagi. Nah kalau yang ini murni semuanya, satu pot ini dari sampah semuanya. Yang warna putih ini. Yang warna putih ini ini. sampah apa nih Mbak? Ini kalau bisa dilihat, nah sini masih ada bentuk kayak kulit duren. Oh iya. Ya, kulit apa Rambutan itu. Nah jadi di dalamnya ini sampah-sampah semua dan dia sudah seperti ini dalam waktu yang singkat. Nah tadi kalau Pak Ruda bilang ada ulat dan sebagainya, ya iya karena fungsi ulat dan belatung itu adalah pengurai. Oke. Nah, tapi katalisator kami tidak perlu diurai, sudah bisa dipakai. Dan kalau lihat ini ada numbuh bibit pepaya karena ada sampah pepaya. Jadi bisa bareng-bareng gitu ya? Bareng-bareng. Jadi kalau udah besar nanti tinggal saya pindahin lagi. Dan ini saya hanya ambil di tempat teman. Jadi saya cuma ambil batangnya, saya langsung stek di dalam sampah ini. Dia sudah mulai tumbuh. Oh. Berapa lama nih Mbak? Ini mungkin sekitar sudah 5 hari. Oh, 5 hari? Iya. Oke. Cepat Jadi ya? semudah itu kita menggunakan sampah kita yang selama ini kita pikir, aduh bikin kompos repot, ribet, bau dan sebagainya, lama, kotor. Ternyata tidak. Sekarang gampang dan menghasilkan hijau-hijau atau sayur-sayur yang indah di rumah kita. Oke. Ini menarik. Orang-orang tuh berpikir harus punya lahan gitu untuk bikin tempat-tempat untuk nanam-nanam kayak gitu. Ini gimana? Rumahnya nggak seluas itu. Apakah bisa itu menggunakan ini agar tetap bisa produktif dengan sampah-sampah ini, Mbak? Bisa. Kita bisa gunakan bekas-bekas refilan dari minyak goreng atau sabun cuci piring. Nah, itu kita lubangin kantongnya, kita gunting atasnya, itu sudah bisa jadi polybag kita. Jadi kolaborasi antara sampah plastik dengan sampah organik gitu ya? Jadi kita upcycling gitu. Bahkan kalau nggak punya itu pun kita bisa pakai kresek biasa yang biasa dapat dari pasar atau belanja di supermarket kan. Kita pakai kresek, kita dobelin 2, kita bolongin, sudah bisa jadi polybag. Untuk media tanam, kita bisa tanam apa aja. Gitu, untuk tidak harus dengan halaman yang luas dengan tanah yang lebar gitu ya, tetapi bisa diinisiatifkan dengan seperti itu ya. Tidak perlu modal lagi, Mbak. Betul sekali, dan itu bisa menghasilkan juga. Ini menarik. Kita akan bahas lagi nih Bapak Ibu dan juga Bapak-bapak di studio lainnya. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung di line telepon di 0711311454. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Pilah olah sampah masih menjadi tema kita di siang hari ini. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Mungkin ini bisa menjadi bisnis menarik untuk kita. Bukan hanya bisnis sih, tapi kita ingin menjaga lingkungan kita, bumi kita agar lebih sehat. Kita bisa mengolah sampah kita, sampah pribadi kita yang di rumah, menjadi media-media untuk melakukan tanaman. Nah, kalau tadi kata Mbak Ivon tadi ya, kalau misalnya nggak ada halaman yang luas, tidak ada tempat, ya kita bisa menggunakan kolaborasi antara sampah plastik kita gitu ya dengan sampah yang memang kita bisa olah untuk menjadi pupuk untuk tanaman itu sendiri. Nah, saya mau buka pertanyaan lagi nih Bapak Ibu, silakan ada yang ingin bertanya, disilakan Bapak. Saya ingin tanya sama Mbak Ivon ya. Ini produknya bagus sekali kalau saya simak, karena sebelumnya memang saya sudah sedikit ngobrol dengan Ayah Ruda, cuma belum lihat produknya. Mungkin lebih ke arah bukan pertanyaan sih. Saya benar-benar pingin nyoba, karena kita pelaku usaha catering dan limbah rumah tangganya pasti lebih banyak dari limbah rumah tangga lain. Nah, itu biasanya kan kita buang. Saya cuma pingin langsung praktek aja gitu. Apakah nanti ada bimbingan atau contoh atau bagaimana dari Mbak Ivon atau begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ini usahanya catering otomatis pasti sisa-sisa makanan juga banyak sekali ya Pak ya, jadi ini diharapkan bisa dimanfaatkan gitu ya Pak ya. Oke, Mbak Ivon silakan Mbak. Baik, nanti karena cara pengolahannya sangat mudah, nanti diajarin sebentar juga udah langsung bisa kok Pak, langsung bisa dipraktekkan dan bisa langsung melihat hasilnya. Nah, jika misalnya seperti Bapak atau rekan-rekan yang usaha catering juga, ternyata sampahnya ini banyak sekali nih,
Sampai aduh kalau kami ngolah pun kami masih harus potong cabai, harus cuci wadah misalnya masih nggak sempat. Kita seperti yang tadi saya bilang, kita sudah ada lahan percontohan di Banyu Asin. Itu kalau sampahnya memang banyak, apalagi habis kondangan pernikahan misalnya ya, itu setelah dipilah kami bisa jemput kami untuk media tanam seperti itu. Jadi kalau Bapak mau praktek nanti gampang, tinggal kita langsung praktek saja gitu, bisa nanti dibimbing, nggak masalah Pak, karena sangat mudah sekali. Teknisnya aja Mbak, misalnya dari awal berarti sampah dipilah, apa aja nih yang dipilah nih Mbak? Nah, yang bisa kita pilah itu adalah pertama sisa nasi, ya, nasi basi, bisa sisa-sisa makanan yang kemarin malam, bisa yang dari kulkas juga bisa, yang sudah rusak, busuk juga bisa. Sisa-sisa dari potongan sayur, kulit buah, cangkang telur, tulang, jeroan, kertas-kertas seperti karton telur, karton kardus yang lakbannya sudah kita buka, kertas-kertas itu bisa semuanya kita olah seperti itu. Sisa gorengan yang berminyak pun bisa. Bahkan ada yang bilang kalau kulit durian tidak bisa dikompos, kami malah kompos pakai kulit durian bisa. Seperti itu. Jadi seluruh kulit-kulit buah-buahan tuh bisa ya? Kulit buah-buahan bisa. Serabut kelapa atau mungkin daging kelapa. Nah, yang berminyak-minyak sisa gorengan juga bisa. Oke, kita terima telepon dulu ya Mbak Ipon dan juga Pak Ruda. Assalamualaikum, Suara Sriwijaya. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ini Mbak Soleha dari Pak Jo. Oh, Mbak mau Soleha. tanya. Soleha, silakan Mbak. Ya. Saya ini mau tanyanya bagaimana cara pengolahan sampah itu, atau mau diolah dulu? Mbak, mohon maaf volume TV-nya dikecilin terlebih dahulu biar suaranya tidak menggema. Sudah dikecilkan, disilakan untuk ngomong. Kita bertanya nih, yang pengolahan sampahnya itu apa mau dikira dulu antara sampah basah dengan sampah keringnya? Ada lagi Mbak? Ya. Iya, sampah basah dan juga sampah kering. Ada lagi? Cukup? Terima kasih Mbak Soleha. Silakan Mbak Ivon. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Soleha. Sampah basah sama sampah kering ya kita pilah dulu. Terutama sebenarnya sih karena misalnya kayak karton telur tadi ya, karton telur tadi kan juga kalau di kategori sampah ya sampah kering gitu. Tapi lebih ke sampah plastik atau sampah organik saja yang kita pilah. Jadi plastiknya kita pilah, kalau bisa kurangi penggunaan plastik, organiknya kita olah jadi kompos seperti tadi. Jadi pemilahan sampahnya itu simple, sampah plastik dan sampah yang bukan plastik. Karena rata-rata seperti kertas, karton dan tulang, organ dari daging dan segala macam itu bisa kita olah dengan katalisator ini. Tapi itu bisa, maksudnya kalau yang organik itu bisa dicampur semua jadi satu gitu? Bisa dicampur jadi satu. Mau yang udah lama atau mau yang baru juga bisa itu? Bisa jadi satu. Jadi memang ini dibikinnya simple banget dan nggak ribet, nggak perlu S2 untuk ngelakuinnya, anak kecil pun bisa gitu. Yang penting satu, awareness atau kepedulian terhadap lingkungan kita aja dulu yang harus punya, bahwa sampahku ya tanggung jawabku gitu. Oke, menarik sih. Artinya semua sampah apapun itu yang organik ya yang bisa diolah lagi itu bisa dijadikan media untuk melakukan itu. Nah, Pak Ruda, kalau ini sebenarnya semenarik itu gitu ya dari bahan kita sendiri gitu, karena setiap orang saya yakin punya sampah ya, punya apa yang mungkin sisa-sisa yang dimasak dan lain sebagainya. Artinya ini juga bisa menghasilkan dong untuk orang-orang karena selain untuk paling tidak untuk dirinya sendiri gitu, kalau misalnya nanam cabai untuk dirinya sendiri itu meminimalisir beli cabai yang mahal gitu kan. Berarti ini juga bisa dibisniskan Pak Ruda. Gimana Jadi nih? gini, Kita terima telepon dulu deh Pak Ruda. Menarik soalnya ini. Halo, Suara Sriwijaya. Selamat siang. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Halo. Iya Bu. Halo. Iya, halo Ibu. Halo Mbak. Iya. Kita dengar suara Ibu dari siapa? Mau tanya Mbak. Iya boleh, Ibu Lukita, silakan dari Prabu Muli. Silakan Bu. Halo Mbak, mau tanya. Silakan. Kalau tadi Mbak Ivon bilangnya ada formulasi campuran. Nah, yang formula kira-kira cairan apa itu, apa bahan apa yang kami boleh tahu Mbak? Kira-kira bahan apa itu Mbak Ivon?
Oke. Makasih, Mbak. Terima kasih Bu Lukita dari Prabu Mulya. Nanti kita jawab Pak Rudaya, kita jawab pertanyaan dari pemirsa dulu gimana Mbak Ivon, apa aja kandungannya ya. Baik, terima kasih Bu Lukita atas pertanyaannya. Kandungannya itu saya hanya buat dari fermentasi buah-buahan, bunga-bunga, umbi-umbi gitu yang saya jadikan satu menjadi katalisator. Jadi nanti kalaupun dalam produknya ya istilahnya itu saya pakai media dari buah nanas kebetulan untuk medianya. Tetapi kenapa, apa sih yang membuat sampah itu jadi cepat diolah, tidak berbau, mudah digunakan? Itu karena ada konsorsium mikroba yang ada di sana. Nah, ini memang belum diteliti dengan lebih jauh apa saja sih nama mikrobanya, tetapi setelah berdiskusi banyak sama laboran lab di beberapa university, memang mengindikasikan ini banyak nih jenis mikrobanya, karena bisa dipanaskan, bisa dibekukan, bisa dijemur, bisa dikasih garam nggak apa-apa, dikasih gula nggak apa-apa, dikasih minyak nggak apa-apa, dikasih protein nggak apa-apa. Jadi ya masih banyak pengembangan penelitian yang harus kami lakukan. Nah, jadi makanya kami membuat konsep ini seperti sociopreneur. Kita sosial tapi ada unsur ekonominya gitu. Jadi supaya bisa mendukung penelitian jangka panjang. Tapi kalau kandungannya ya kita hanya buat secara alami dari teknik fermentasi. Seperti itu. Itulah kandungannya sehingga dia bisa maksudnya dari bahan alami ya, sehingga dia tidak mengganggu dengan bahan-bahan kimia itu, sehingga alami sekali itu ya. Benar, dan teknik fermentasi ini pun tidak menghasilkan alkohol lebih dari 0,05. Jadi kalau secara fatwa mungkin diminum pun masih halal seperti itu. Oke, Pak Ruda, gimana nih Pak? Pertanyaan saya tadi, ini bisa dilakukan sebagai bisnis rumahan kah juga ya? Iya, makanya Bu, jadi benar begitu kenal dengan beliau, saya coba gitu kan, terus saya datanglah ke tempat percobaan mereka di Talang Buru itu tadi, Budi. Di Budi. Saya ngelihat gitu kan, memang benar-benar sampah kalau di dia. Kalau kami kan sudah coba itu sampah. Dan yang menarik juga, sampahnya tuh sampai ke oli pun dia pakai. Oli kan kita buang selama ini, kadang-kadang malah oli itu dibuang ke parit, kemana. Itu bisa dibuangnya ke tempat kita itu tadi, ke tempat penampungan kita ini tadi, Bu. Jadi duit malah, jadi pupuk. Betul. Terima telepon lagi nih, menarik sekali pembahasan kita. Halo Suara Sriwijaya, selamat siang. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Titin di Kertapati. Ibu Titin, silahkan Bu. Iya. Mbak Ivon, selamat siang. Kalau kita kan suka mengisikan yang basah dari sayuran atau dari buah-buahan, itu kalau kita langsung ke tanah itu, ke dekat tanaman tuh nggak masalah. Nggak masalah, Bu. Terus kalau yang Mbak Ivon bilang itu, kita boleh minta nomor WA-nya Mbak untuk interaksi langsung. Oke. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Titin. Boleh Mbak Ivon? Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Titin ya tadi ya. Iya, Mbak Titin. Tidak masalah karena sudah dicoba, tidak masalah, dan kami juga sudah banyak yang seperti tadi dibahas kan, apakah ini bisa menghasilkan? Iya, tentu saja, karena kami sudah banyak juga membina petani-petani mengurangi biaya pupuk kimianya dengan hanya mengolah sampah di desanya. Gitu. Jadi nggak masalah Bu kalau kulit buah-buahan itu, yang penting pencampurannya itu rata. Terus kalau misalnya memang kena hujan harus diaduk sekali lagi. Itu karena kalau nggak bisa luntur kan ya. Jadi harus diaduk sekali lagi. Dia tetap bisa akan berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, kalau untuk konsultasi lebih lanjut boleh kasih nomornya. Boleh, ya? Silakan Mbak. Boleh hubungi di tim kami di 08 19 16 236608. Mungkin saya ulangi sekali lagi ya. 08 19 16 236608. Seperti itu. Silakan langsung dihubungin aja ya Mbak Ivon ya, dan siap membantu ya. Kalau misalnya ada media sosial juga yang bisa dilihat oleh pemirsa TVRI, bisa diinfokan? Bisa kalau mau melihat cara kami ngolah sampah langsung untuk media tanam tuh bisa di YouTube kami di Kausa Lestari. Searching aja di situ ada cara-cara
tahapan-tahapannya benar, gitu ya. Atau ada di website kami juga sama dengan nama kausalestari.com. Kausalestari.com. Oke, baik, kita harus break lagi ini Bapak, Ibu pemirsa, kami mengundang Anda boleh di line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Pilah olah sampah masih menjadi tema kita di segmen terakhir ini. Masih dapat bergabung di line telepon di 0711 311 454 bersama dengan Pak Ruda dan juga Mbak Ivon. Nah, Pak Ruda, bagaimana menimbulkan minat ya masyarakat untuk sadar, dan ini juga bisa menjadi peluang bisnis bagi masyarakat ini sendiri? Ya, jadi gini, di masa seperti sekarang ini, apalagi masa sulit kayak gini, nyari pekerjaan katanya susah dan segala macam. Saya pernah dulu buat satu seminar, Mbak, namanya seminar Semua Bisa Jadi Duit. Oke. Ya, jadi seminar ini ya menyatakan bahwa jangankan ya sampah ini tadi. Kalau kemarin kami belum berpikir di masalah sampah ini, tapi begitu tambah kenal dengan sampah ini, kita sampah ini kan bisa kita tanam nanti bibit cabai, bibit selada, bibit apa. Notabene selama dia proses pembusukan dia sudah bisa menghasilkan. Jadi teman-teman atau pelaku usaha ataupun rumah tangga ini sudah bisa bercocok tanam dan dia sudah bisa menghasilkan. Harus nunggu banyak dulu? Enggak. Dia punya itu beli bibit, dia cukup satu, ya kalau Mbak Ivon tadi bilang, ada bekas wadah minyak, ada bekas wadah kantong kresek, ada bekas apa, guntingin, bolongin dikit, masukin tadi bekas-bekas ini, nggak perlu beli lagi. Nggak harus kita beli tanah pupuk di luar, nggak harus kita beli plastik polybag-nya lagi, sampahnya udah kita hasilkan. Minyak kita sudah beli, kita tinggal ambil bekasnya saja. Jadi itu sudah satu prospek yang bagus buat para pelaku rumah tangga gitu kan. Dan di sini juga mereka juga bisa berkembang untuk mungkin jadi industri nantinya kan gitu. Nah, kemudian mungkin pemerintah di sini kan, nah kita mungkin nanti bisa kolaborasi lah dengan pemerintah, dengan dinas-dinas lingkungan hidup, mungkin kan dengan pariwisata. Kita coba olah sampah dengan mereka dan biayanya murah, Mbak. Iya. Murah, saya lihat. Ya maaf ya kalau masalah harga memang ada mereka ya, tapi ya murah sekali. Teknologinya canggih dan murah, aman dengan lingkungan. Bahkan bisa diminum. Itu, bisa diminum. Cairannya bisa diminum. Saya minum gitu. Terus gitu. Itu sangat-sangat membuat prospek jangka panjang bagi pelaku usaha rumah tangga, bisa jadi bisnis tambahan. Mari kita sama-sama gitu ya mengolah ini. Mengolah untuk sampah di rumah tangga. Betul. Kita mulai pilih, kita jadikan ini duit. Nah, gitu buat mereka. Gitu. Minimal untuk diri kita sendiri dulu ya, untuk keluarga kita juga. Dengan tanaman-tanaman ini, apalagi bisa berkembang pesat tuh luar biasa lagi. Luar biasa. Kalau ngeliat contoh-contoh ini Mbak Ivon sudah bawa kayak gini, sebenarnya ini contoh sebagian kecil. Kalau saya di rumah dia, itu mungkin nggak percaya, itu nanam pisang di pot, Mbak. Iya. Nanam macam-macam tumbuhan di Mbak pot. Ivon kan juga ada tempat khusus juga, sudah ada itu ya. Kalau di rumah sendiri malah rumahnya itu nggak ada tanah sama sekali. Jadi seperti yang Pak Ruda bilang, saya nanam pisang itu ya di drum bekas. Gitu ya, fungsinya kadang kita kan pengen bikin makanan khas Indonesia, banyak banget bungkusan daun pisangnya kan, biar nggak usah motong daun tetangga. Jadi bikin pepes gitu ya. Ambil aja langsung gitu loh, dia tanam. Itu makanya saya sangat tertarik, makanya saya bergabung. Bu Ivon, saya pengen ngembangin. Pakai tanah nggak itu, Mbak? Enggak, semuanya dari sampah. Nggak pakai tanah semua. Semua dari sampah. Mbak, ini banyak request, ternyata minta ulangi nomornya, nomor kontak Mbak Ivon sendiri, agar teman-teman atau masyarakat bisa berkonsultasi dengan Mbak Ivon. Boleh di nomor berapa tadi, Mbak? Baik, nomor itu juga sudah ada WA-nya. Jadi sekali lagi di nomor 0819 16 236608. 0819 16236608. Nah, silakan langsung hubungi langsung ya Mbak Ivon ya, terbuka ya, karena kita ingin bersama-sama membersihkan bumi ini ya, menyelamatkan lingkungan ini. Tapi tadi menarik sih kalimat Mbak Ivon tadi, ini juga bisa membantu para petani. Seberapa jauh ini sudah membantu para pupuk para petani ini Mbak Ivon? Kalau untuk petani sayur itu udah sangat mudah ya, rata-rata memang hasilnya lebih banyak. Nah, ada juga yang masih tetap perlu campuran pupuk kimia nggak? Tidak perlu. Oh, nggak perlu. Tidak perlu. Memang pakai sampah dan kotoran hewan, kotoran ternak terutama. Nah, juga ada petani kopi juga sudah pakai metode kita. Dari yang buah pohon-pohon besar sampai sayur-sayur kecil, sampai padi pun sudah pernah coba dan bisa gitu.
Hasilnya ada ini nggak? Ada perbandingan nggak? Atau memang biasanya lebih cepat atau lebih sehat? Hasilnya tentu lebih banyak. Dan ada satu petani tapioka ya, singkong ya. Iya. Nah, itu biasanya kalau tapioka itu kita masukin ke pabrik, sebelum diolah itu pabrik akan timbang dulu nih. Si singkong nih kandungan tapiokanya berapa. Nah, semenjak dia pakai metode kita nggak pernah ditolak pabrik dan hasilnya itu dari 10 ton bisa sampai 50 ton. Jadi bisa banyak seperti itu. Berlipat-lipat. Dan itu hanya menggunakan sampah dan kotoran ternak mereka. Wow, luar biasa ya. Jadi bisa menghemat biaya juga ya, Mbak ya. Pupuk, Mbak. Itu yang saya lihat. Makanya saya tertarik sekali karena kita di sini kan rumah tangga pun dari rumah tangga udah bisa, apalagi skala industri. Sampahnya banyak banget kan. Yang saya dengar itu malah dia cuma larutannya itu 200 mili, itu bisa 3 ton sampah. Oke, banyak sekali itu. Banyak sekali. Jadi, waduh ini fantastis banget gitu kan. Jadi makanya ya ayo kita kembangin. Saya sosialisasikan terus. Saya kemana-mana saya bawa ini sekarang. Jadi. Dan minat masyarakat gimana nih Pak Ruda setelah Bapak keliling-keliling untuk mengajak masyarakat ini? Alhamdulillah dari beberapa tempat kemarin di Musi Banyuasin ada malah dia sudah punya usaha sampah, bank sampah. Dia mau tadi bank sampah diambil cuma plastiknya aja. Jadi sekarang dia mau tambahin, organiknya juga diambil gitu. Dari tempat lain juga ada sudah ngambil, dari teman-teman itu kemarin dari Kenten, lurah di Kenten, dia juga sudah pengen ngembangin juga. Bahkan ini ada permintaan dari salah satu RT, Pak boleh nggak kami jadikan kampung kami ini bebas sampah. Jadi dia minta untuk diolah sampahnya, sampah rumah tangganya. Jadi mereka sendiri yang ngolah, nanti hasilnya seperti apa kami bimbing. Nah, jadi kami karena sudah belajar ilmunya, teknologinya dari Ibu Ivon, jadi kami bisa juga turun. Cuman tetap produknya kami pakai produk dari Ibu Ivon. Oke. Baik Pak Ruda, Mbak Ivon, ini sebenarnya menarik sekali kalau kita membahas ini, tapi sayang sekali waktu kita 1 jam sudah habis. Ini Mbak Ivon dan Pak Ruda, silakan ya, tadi udah ada kontaknya pemirsa, udah ada kontak Mbak Ivon, terus juga ada YouTube-nya tadi dan juga ada websitenya, silakan langsung kunjungi aja. Dan Mbak Ivon beserta Pak Ruda dan juga teman-teman di sini juga siap untuk bersama-sama kita membersihkan lingkungan kita dan meningkatkan perekonomian, khususnya perekonomian perumahan kita, gitu ya Bapak Mbak ya. Nah pemirsa, terima kasih, inilah perbincangan kita di Suara Sriwijaya. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan di siang hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk bisa mengolah sampah dan juga menjadikan sampah ini bisa menghasilkan uang. Nah, saya Nadia Nasyaya, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.